Horas. Shalom, selamat pagi, salam sukacita bagi kita semua. Apa kabar saudara? Semoga baik dan tetap penuh semangat ya. Dan percayalah, kasih Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Sebelum kita melanjutkan segala aktivitas pada hari ini, atau ada di antara kita yang sedang akan memulai, marilah kita sejenak meluangkan waktu, membuka hati dan pikiran untuk mau belajar di dalam firman Tuhan. Sehingga kita dipimpin dan diatur, diarahkan dengan baik melalui firman Tuhan di dalam melakukan segala pekerjaan kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, marilah kita bersyukur kepada Tuhan yang menyertai dan memberkati kita sepanjang malam tadi. Kita berdoa. Segala puji syukur kepadamu Tuhan untuk penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami sampai hari ini. Kami merasakan berkat-Mu sungguh-sungguh ada. Nafas kehidupan yang Tuhan berikan untuk kami boleh menikmati hidup kami sepanjang hari ini. Kami percaya Tuhan, sebagaimana Engkau memberkati kami di hari-hari yang lalu, secara khusus di sepanjang malam tadi, hari ini pun kami percaya Engkau akan selalu menyertai kami. Terima kasih Bapa, kami mau belajar di dalam firman-Mu. Kiranya Tuhan menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti setiap firman-Mu dan dimampukan untuk menjadi pelaku firman yang setia di dalam kehidupan kami. Terlebih-lebih di dalam setiap pekerjaan kami. Kiranya firman-Mu lah yang menuntun kami. Terima kasih Bapa yang baik. Berfirmanlah Engkau, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak KKBP, Kamis 2 November 2023, tertulis dalam kitab Matius 7 ayat 8. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia, demikianlah dikatakan. Ai say na majalo do nasa na mangido, say na jupangan do na mangalului, say na ukapon do di na manutuhi. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimanakah kasih sayang kita kepada anak-anak? Ketika mereka meminta sesuatu, apakah kita akan mengabulkannya? Tentu kita akan mengabulkan sepanjang yang dia minta itu bisa kita berikan, atau yang dia minta itu sesuai dengan apa yang dia perlukan. Lebih daripada kasih sayang kita kepada anak-anak lah kasih sayang Tuhan kepada kita. Dia tidak pernah membiarkan kita. Dia tidak pernah tidak peduli kepada kita. Dia akan selalu memberikan dan mencukupkan apa yang kita perlukan ketika kita datang meminta kepadanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini adalah bagian dari hal meminta kepada Tuhan di dalam doa. Di dalam doa yang kita panjatkan kepadanya ada harapan, ada iman, di mana kita yakin Tuhan akan menjawab doa kita. Tapi banyak sekali di antara orang-orang yang menyampaikan permohonan kepada Tuhan bukan di dalam iman, tetapi karena keinginan. Ketika kita meminta di dalam doa kepada Tuhan karena keinginan, maka acap sekali kita akan kecewa. Karena menurut kita Tuhan tidak menjawab doa kita. Tetapi sebaliknya, ketika kita meminta kepada Tuhan di dalam iman, maka kita percaya Tuhan mendengar dan Tuhan akan mengabulkan. Yang menjadi persoalan adalah ketika Tuhan menjawab doa, kita sering tidak yakin, kita sering tidak mengerti kalau Tuhan sudah menjawab doa kita. Mengapa?
Karena kita fokus kepada pikiran kita. Kita mengukur permintaan kita, permohonan kita, harapan-harapan kita dengan keinginan Tuhan, dengan kehendak Tuhan. Sehingga ketika Tuhan menjawab dengan cara yang berbeda, kita kecewa. Kita merasa Tuhan tidak setia, tidak adil kepada kita. Tetapi saudara-saudara, kita harus menyadari dan harus sangat-sangat memahami dan mengerti bahwasanya Tuhan lebih tahu memberikan apa yang kita perlu melebihi dari apa yang kita inginkan. Karena Tuhan tahu apa yang sesuai, apa yang terbaik untuk kita. Karena Dia sangat sayang kepada kita. Hari ini kita belajar tentang pesan firman Tuhan, bagaimana kita meminta kepada Dia. Dan kita percaya di dalam iman apapun yang kita minta pasti akan diberikannya. Saudara-saudara, di dalam iman kita pasti mendapatkan apa yang kita harapkan. Percayalah. Dalam Matius 21 ayat 22 dikatakan, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Apa saja di dalam doa dan penuh kepercayaan, penuh iman, kita yakin Tuhanlah sumber satu-satunya pertolongan, jawaban dari semua persoalan kita. Dalam Markus 11 ayat 24 juga dikatakan, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Lalu dikatakan lagi dalam Yohanes 15 ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Apa yang menjadi keraguan kita? Apalagi yang membuat kita tidak percaya? Saudara-saudara, apa saja yang kita minta, apa saja yang kita perlukan di dalam hidup ini Tuhan tahu. Dan Dia akan memberikan jika itu menjadi kebutuhan kita. Oleh sebab itu saudara-saudara, jangan lagi meletakkan harapan dan menyertakan seluruh harapan-harapanmu kepada dunia. Tetapi letakkanlah hidupmu dan seluruh harapanmu kepada Tuhan. Teruslah meminta dan percaya kepadanya. Dalam Matius 7 ayat 7 dikatakan, mintalah maka engkau akan diberikan. Carilah maka engkau akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan. Kita lebih dulu disuruh untuk meminta kepada Tuhan. Artinya kita harus percaya sepenuhnya kalau kita akan diberikan, karena Dia sang pemilik segalanya. Lalu dikatakan carilah. Ketika kita meminta, kita tidak cukup hanya meminta saja. Kita harus mencari, kita harus bekerja untuk mendapatkan apa yang kita pinta tadi. Karena Tuhan akan membukakan jalan, membukakan pintu berkat bagi mereka yang meminta dan bekerja di dalam iman kepada Tuhan. Amin. Ketuklah maka pintu akan dibukakan. Ketika kita mengetuk tidak cukup satu kali saudara, kita akan melakukannya berulang-ulang kali. Demikianlah doa di dalam hidup kita. Kita tidak cukup satu kali saja atau sementara saja, tetapi sepanjang hidup kita, di setiap hela nafas kita, panjatkanlah doa kepada Dia. Dia Tuhan sang pencipta. Dia Tuhan sang penyelamat penebus dosa kita. Dan Dia juga Tuhan sang pemelihara hidup kita sampai Maranatha tiba. Kiranya kita dimampukan untuk tetap meminta hanya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Mampukan kami untuk tetap meminta hanya kepadamu saja. Menyerahkan seluruh kehidupan kami sampai selamanya. Dalam Yesus kami berdoa.
Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.